Di antara gemuruh bunyi suara roda-roda bus yang berputar, yang saat ini mengantarku menuju ke kota Semarang, Jawa Tengah, sejenak kurasakan belayan angin lembut yang berhembus menerpa wajahku, kemudian perlahan membawa ingatanku menyeruak kembali ke dalam masa-masa silam, masa di mana ketika itu aku masih remaja, yang syarat dengan kehidupan kelam. Namaku Arif Sabastian, yang akrab dengan panggilan Tian, bahkan, ada beberapa di antara teman-temanku, yang memanggilku dengan sebutan Bastian. Namun, kedua nama panggilan tersebut, tak pernah aku hiraukan, sebab aku tetap saja senang mendengarnya. Dari balik tirai gorden penutup kaca jendela bus kelas 1 yang tengah aku tumpangi ini, pandangan mataku mulai tertuju pada tetesan air hujan yang jatuh tertiup angin, di mana satu persatu butirannya mulai membasahi separuh kaca jendela tepat di samping wajahku, dan tanpa sadar, dari sanalah aku mulai melihat bayang-bayang saat itu. Aku masih duduk di bangku sekolah SMA kelas 2, yang tidak mampu aku tuntaskan, sebab keadaanlah yang memaksaku harus meninggalkan sekolah. Aku terlahir dari rahim seorang perempuan bernama Inah, ibuku seorang pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah keluarga Tionghoa di Mangga Besar, Jakarta, sementara ayahku adalah seorang buruh serabutan di Pasar Genjing Pramuka, dengan penghasilan yang tak pernah mampu mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga membuat kehidupan keluarga kami selalu bergelimang kemiskinan. Tumbuhnya perasaan jenuh dan rasa bosan bercampur aduk, semakin hari semakin merayapi relung di kalbuku. Rasanya saat itu aku ingin berteriak dan berlari, karena tak mampu menghadapi kenyataan, apalagi menyaksikan kemiskinan yang tiada akhir menjerat hari-hari kehidupan keluargaku. Perasaan sedih terus berkecamuk, apalagi ketika aku sempat mendengar isak tangis adik kecil perempuanku yang meminta dibelikan boneka, namun apalah daya, karena kedua orang tuaku tak mampu membelikannya. Saat aku duduk merenung di teras rumah berdinding bilik, yang atap gentingnya sudah banyak yang retak dan pecah, meski rumah yang kami tempati ini jauh dari kata layak, namun rumah inilah rumah satu-satunya yang kami huni yang merupakan rumah warisan dari mendiang nenekku. Di sudut teras yang kumuh, aku mencoba berpikir keras mencari jalan keluar, bagaimana caranya aku mampu mengubah nasib dan kehidupan keluargaku, agar mereka bisa terbebas dari belenggu kemiskinan. Tibalah pada harinya, di mana diam-diam setiap pulang dari sekolah, atau bahkan sebelum aku masuk sekolah, berbekal sedikit kemampuan memainkan dawai gitar serta bakat nyanyi yang ala kadarnya, akhirnya aku putuskan mencoba terjun ke jalanan untuk mengadu nasib menjadi seorang pengamen. Sembari mencari-cari lowongan pekerjaan apapun, aku sudah bulat dan siap melakoninya. Tujuannya adalah untuk membantu ekonomi keluargaku, termasuk mencari tambahan untuk uang saku jajan di sekolah. Aku bersyukur, karena dalam waktu 2 minggu aku menjalani profesi sebagai pengamen jalanan. Setidaknya aku sudah mampu meringankan beban kedua orang tuaku. Bukan itu saja, rasa syukur juga semakin dalam manakala melihat adik kecil perempuanku sematawayang, kini sudah bisa tersenyum karena sudah bisa memiliki boneka yang diimpikannya, bahkan menjadi temannya bermain. Namun, ketika waktu memasuki tahun 1985, kondisi kehidupan keras yang aku jalani sebagai pengamen jalanan, mulai membuatku banyak berkenalan dengan siapapun, bukan saja berteman dengan sesama anak-anak pengamen jalanan lainnya, melainkan juga aku bersahabat dengan para preman-preman picisan yang menjadi kawan kentalku. Tahun demi tahun berganti, tak terasa waktu telah memasuki jelang akhir tahun 1985, saat itu, bagai mendengar petir di siang bolong, aku mendapat kabar dari salah seorang guru yang datang ke rumah, kalau aku diberhentikan dari sekolah akibat sering bolos. Sungguh di luar dugaan. Begitu kedua orang tuaku menerima kabar tersebut, mereka hanya duduk terdiam seolah menerima dengan tangan terbuka datangnya kabar pahit tersebut. Bahkan ayahku mengaku memaklumi apa yang sedang aku hadapi. Meski aku merasa yakin, di balik raut wajahnya yang hitam legam, menyimpan sedih yang mendalam. Setelah mengetahui kenyataan, bahwa kedua orang tuaku menerima dengan lapang dada atas kabar yang menyakitkan tersebut, maka dari situlah, semua awal kehidupan baruku dimulai. Apalagi aku sudah merasa bebas jika sekolah tidak menjadi beban berat lagi, sehingga membuat aku semakin bersemangat untuk menelusuri lorong-lorong jalan, menggeluti profesiku sebagai pengamen. Sedangkan di waktu-waktu senggang, aku banyak mendalami kemampuanku memetik dawai-dawai gitar,
termasuk melatih vokalku yang semakin hari semakin membaik, sehingga membuat aku yakin, jika profesi mengamen inilah pekerjaan tetapku. Semakin aku mencintai pekerjaanku sebagai pengamen, ironisnya aku semakin jarang pulang ke rumah untuk bertemu dengan kedua orang tua dan adikku. Terkadang sampai 1 minggu lamanya aku sibuk dan selalu berada di luar rumah, karena alasan untuk memenuhi undangan bernyanyi di kafe-kafe, ataupun panggilan bernyanyi untuk sebuah perayaan hari ulang tahun seseorang yang aku temui saat aku mengamen di sebuah rumah makan. Sementara uang hasil aku ngamen dan nyanyi, sudah menjadi kewajiban untuk aku serahkan kepada kedua orang tuaku guna keperluan kebutuhan hidup keluarga. Namun saat memasuki pertengahan tahun 1986, ketika aku mulai memberanikan diri membentuk sebuah grup band bersama teman-teman pengamen lainnya untuk keperluan tampil pada setiap acara yang lebih bergengsi, maka dari situlah pintu gerbang kehancuranku. Karena aku mulai banyak berkenalan dengan sesama pemusik dari satu kafe ke kafe lainnya, sampai pada suatu saat aku bertemu dengan seorang wanita setengah tua yang mengaku pemilik sebuah kafe di kawasan Sudirman, Jakarta, yang sering mengundang dan menjamuku dengan beberapa jenis minuman keras buatan luar negeri berharga mahal. Tanpa aku sadari, ternyata aku semakin terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan liar. Bahkan aku mulai terbiasa mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang. Hingga tahun 1988, selain penghasilan yang kudapat dari bernyanyi dan bermain musik dari kafe ke kafe, termasuk banyak mengisi acara pesta para pembesar maupun kalangan pemerintahan, aku juga terjerumus dalam kehidupan dunia hitam. Aku terlibat sebagai pengedar obat-obatan terlarang di semua lokasi hiburan malam yang ada di seputaran Jabodetabek. Bandar besarku, tak lain adalah sosok wanita setengah tua pemilik salah satu kafe di kawasan Sudirman yang selalu menjamuku dengan berbagai minuman keras mahal di kafe miliknya. Bahkan, wanita setengah tua yang senang dipanggil Tante April tersebut, juga kerap memberikan uang dengan nilai besar kepadaku, dengan syarat, aku mau mengantarkan bingkisan-bingkisan pesanan kawannya yang tinggal di ujung Jakarta Utara. Anehnya, semakin aku terjerumus ke dalam jurang kenistaan, tak satupun dari kedua orang tuaku, atau salah satu di antara mereka ada yang mengetahui kalau aku sudah banyak perubahan, namun hanya adik kecilku saja semata wayang, yang semakin tumbuh remaja, mulai mencium aroma ketidakbaikan yang ada pada diriku. Pada akhir tahun 1988, aku memboyong kedua orang tua dan adikku pindah ke sebuah rumah baru yang aku dapat dari pemberian Tante April. Mungkin pemberian ini sebagai penghargaan atas prestasiku sebagai kaki tangannya. Di kediaman rumah baru kami yang terletak di pinggiran kota Jakarta, aku masih sering pulang dalam keadaan mabuk, meskipun aku selalu memberikannya banyak uang, namun dengan tegas adikku selalu menolak pemberian, sementara aku tetap bersikap masa bodoh dan tak menghiraukannya. Tujuh tahun sudah, aku menikmati perubahan besar dari hidup sebagai seorang pengamen jalanan, lalu berganti menjadi penyanyi di beberapa kafe dan pub malam, hingga menjadi seorang pecandu alkohol dan obat-obatan terlarang, bahkan parahnya lagi sampai aku menjadi seorang pengedar barang-barang haram, termasuk menjadi budak pemuas nafsu Tante April. Perubahan hidup yang sangat drastis yang aku alami, hingga aku juga mampu membawa keluargaku keluar dari jurang kemiskinan, ternyata belumlah membuat aku merasa puas dengan apa yang sudah aku raih. Karena impian yang masih aku pendam di dalam benak dan hatiku, tak lain, aku ingin memiliki harta yang berlimpah, di antaranya mempunyai rumah-rumah yang super megah, ditambah dengan puluhan kendaraan roda 4 yang serba mahal, berikut uang yang terus bertumpuk. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kesemuanya itu, aku harus merebutnya dari Tante April. Bagaimanapun caranya, meskipun aku harus menjadi budak hasratnya.